kita miliki ternyata untuk mau dikembangkan, untuk diinvestasikan, untuk kegiatan bisnis, maka tentunya juga untuk bisnis yang halal juga. Nah, kemudian selanjutnya belum sampai di situ ya. Jadi harta yang kita miliki, kemudian dari harta yang kita miliki itu kita gunakan. Nah, harapannya kita harus menyisihkan sebagian harta yang kita miliki itu untuk proses distribusi. Ya, artinya kita juga harus berbagi kepada orang yang lain yang membutuhkan. Distribusi ini ya bisa menggunakan zakat, infak, wakaf maupun sedekah gitu. Nah, maka dalam konsep Islam ini juga penting ya, distribusi pendapatan itu sangat penting ya, agar tadi tidak terjadi yang namanya monopoli kekayaan, agar jangan sampai kekayaan itu hanya menumpuk pada orang-orang tertentu saja. Tapi bagaimana kemudian kekayaan itu satu sisi orang kaya boleh, tapi satu sisi juga orang miskin juga harus terbantu kan itu. Maka ada namanya konsep wakaf, infak, zakat maupun sedekah. Maka kalau kita lihat lebih seksama yang namanya wakaf, zakat ya, terutama zakat yang sering kita temui. Jadi zakat itu bukan hanya sekedar persoalan ibadah saja. Ini adalah persoalan sistem ekonomi sebenarnya. Ya, jadi dengan adanya zakat ini tidak mungkin dalam sistem ekonomi Islam itu terjadi yang namanya monopoli kekayaan, gitu ya. Oke, mungkin itu yang terakhir ya, ini sebagai penutup. Nah, ini adalah bagaimana Allah memerintahkan kita untuk hidup seimbang. Artinya bahwasanya Allah itu tidak melarang kita sebagai manusia untuk menikmati keduniaan ya. Tapi Allah itu memperbolehkan ya, Allah memperbolehkan kita untuk menikmati keduniaan, namun di satu sisi juga kita harus ingat urusan akhirat, sehingga kehidupan manusia itu harus seimbang ya, antara akhirat dan juga keduniaan, antara material dan non material dan sebagainya ya. Nah, mungkin itu sedikit saja materi dari saya terkait dengan konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.